Hai Sobat Pans, di video kali ini aku akan bahas mengenai saham Emtek atau Elang Mahkota Teknologi yang merupakan perusahaan media dan teknologi yang sudah berdiri pada tahun 1983. Awalnya Emtek hanyalah penyedia perangkat komputer, tapi seiring waktu Emtek berevolusi menjadi grup besar dengan bisnis yang tersebar di berbagai sektor. Mulai dari media dan digital, kesehatan, jasa dukungan penerbangan, hingga layanan keuangan dan infrastruktur digital. Kini Emtek menjadi perusahaan holding yang menaungi sejumlah anak usaha besar seperti SCMA di sektor media, Same di sektor kesehatan, kemudian ada CAS atau CASS di jasa dukungan penerbangan, kemudian Buka alias Bukalapak di sektor digital dan e-commerce. Kita intip dulu performa sahamnya di tahun 2025. Emtek mencatat kapitalisasi pasar sekitar 85,7 triliun, kemudian jumlah saham yang beredar mencapai 61,39 miliar lembar. Lalu dalam 52 minggu terakhir, harga tertinggi sempat menyentuh 1.700 dan terendah di 446. Dan yang menarik, kinerja year to date-nya sudah naik plus 117,5%. Kemudian untuk komposisi pemegang sahamnya, PT Prima Paswalindo memegang 16,19%, kemudian PT Adikarsa Sarana sebesar 14,1%, Antoni Salim, salah satu konglomerat besar di Indonesia, memiliki 8,98%, kemudian Piet Yeuri dengan 8,13%, dan sisanya masyarakat umum dengan 28,35%. Nah, kalau kita lihat dari laporan keuangan semester pertama tahun 2025, pendapatan Emtek tumbuh plus 65% secara tahunan, dan laba bersihnya melonjak jadi 4,2 triliun, naik drastis dibanding tahun sebelumnya yang cuma 150 miliar. Kenaikan besar ini sebagian karena adanya pendapatan investasi dari penjualan saham Grab. Secara valuasi, Emtek saat ini diperdagangkan dengan rasio price to book value sebesar 0,8 kali, sementara rata-rata perusahaan sejenis ada di sekitar 4,4 kali. Namun kalau kita lihat valuasi Emtek masih relatif premium sekitar 44% berdasarkan metode sum of the part atau SOTP. Nah, kalau kita lihat lebih dalam, kontribusi pendapatan Emtek di semester pertama tahun 2025 didominasi oleh dua segmen utama mereka, yaitu media sekitar 31% dan lainnya termasuk Bukalapak sekitar 38%. Segmen media melalui SCMA menunjukkan kinerja stabil dengan pertumbuhan pendapatan rata-rata plus 5% per tahun dalam 5 tahun terakhir. Dukungan utama datang dari jaringan televisi, SCTV, dan Indosiar, serta platform digital seperti Kapan Lagi, Universe atau KLY, dan video. Lalu segmen media ini punya operating margin sekitar 11%. Sementara itu, Bukalapak juga mulai menunjukkan pemulihan setelah restrukturisasi besar di tahun 2024 dan awal tahun 2025. Pendapatannya tumbuh 28% secara year-on-year, didukung oleh bisnis gaming yang kini berkontribusi lebih dari 75%. Namun meski begitu, Bukalapak ini masih mencatat rugi operasional sekitar 153 miliar. Lalu dari sisi jasa dukungan penerbangan, lewat CASS, performanya justru jadi yang paling efisien, dengan operating margin tertinggi sebesar 24% berkat model bisnis berbasis data. Lalu kemudian transformasi besar Emtek sebenarnya sudah dimulai sejak mereka mengkonsolidasikan SCTP di tahun 2002. Lalu masuk ke sektor kesehatan lewat akuisisi grup Same di tahun 2020, kemudian memperluas bisnis ke jasa logistik penerbangan melalui CASS di tahun 2024, dan yang terbaru menjadi pengelola Bukalapak di tahun 2025. Selain itu, Emtek juga punya berbagai investasi di platform digital seperti Superbank, HelloFresh, Grab, dan Dana, dan berbagai media digital lainnya. Superbank ini dimiliki oleh Emtek lewat anak usahanya yaitu PT Elang Media Visitama, dengan porsi kepemilikan sekitar 31,3%. Nah, baru-baru ini beredar kabar kalau Superbank berencana untuk melakukan IPO dalam waktu dekat. Targetnya cukup ambisius, mereka ingin mengumpulkan dana sekitar 200-300 juta US dollar atau setara 3,2 hingga 4,8 triliun dengan asumsi kurs yaitu 16.200 per dolar Amerika. Dan dana hasil IPO ini rencananya bakal dipakai sepenuhnya untuk modal kerja. Artinya Superbank bakal menerbitkan saham baru sekitar 7,35 miliar lembar.
sehingga total saham setelah IPO menjadi sekitar 36,7 miliar saham. Dengan skema ini, kepemilikan MTech akan terdilusi dari 31,3% menjadi sekitar 25%. Nah, Sobat Pans, kalau kita hitung estimasi nilai kapitalisasi pasar free money Superbank berada di kisaran 16-20 triliun atau sekitar 1-1,25 miliar US dollar. Nah, itu berarti valuasinya mencerminkan price to book value di level 3,0 hingga 3,8 kali. Cukup menarik untuk bank digital yang masih dalam fase pertumbuhan awal. Superbank juga punya backing yang kuat karena berada dalam ranah digital bersama Grab, Dana, Bukalapak, dan KakaoBank dari Korea Selatan. Walaupun profitabilitasnya masih kecil, dengan laba bersih hanya 20 miliar dan ROE-nya di bawah 1%, potensi pertumbuhannya ke depan tetap besar. Bahkan, nilai investasi MTech di Superbank setelah IPO diperkirakan mencapai 5 triliun pada tahun 2025. Nah, lalu kemudian kita lihat ke tahun 2026, diperkirakan MTech akan terus mencetak pertumbuhan pendapatan yang solid di seluruh lini bisnis mereka. Well, sekarang saya mau mengajak Sobat Pans untuk melihat ke tahun 2026. Diperkirakan MTech akan terus mencatat pertumbuhan pendapatan yang solid di seluruh lini bisnisnya. Kita lihat sektor media, lewat SCMA diperkirakan tumbuh sekitar plus 10% secara year-on-year, seiring membaiknya daya beli masyarakat, peningkatan belanja iklan FMCG, dan juga monetisasi konten video. Di sisi lain, Bukalapak juga diprediksi tumbuh double digit, melanjutkan momentum tahun 2025 yang naik plus 28% secara year-on-year, terutama dari ekspansi segmen gaming. Bukalapak juga punya posisi kas besar sekitar 17 triliun yang memberi ruang untuk ekspansi atau akuisisi. Lalu dari sisi efisiensi, manajemen sedang fokus menekan biaya operasional. Kalau semua berjalan sesuai rencana, operating profit margin MTech di tahun 2026 bisa meningkat ke 8-10%, naik dari 4,8% di pertengahan tahun 2025. Nah, selain itu, kalau Superbank berhasil menunjukkan kinerja di atas ekspektasi, itu bisa memberikan pendapatan investasi tambahan bagi MTech dari entitas asosiasi. Namun, perlu dicatat juga laba bersih tahun depan kemungkinan akan normalisasi setelah adanya keuntungan non-recurring sebesar 2,33 triliun di tahun 2025 dari penjualan saham Grab yang sempat membuat laba konsolidasi melonjak ke 4,2 triliun di semester pertama tahun ini. Nah, Sobat Pans, kalau kita simpulkan ya, secara keseluruhan, prospek MTech dinilai netral untuk jangka menengah. Beberapa faktor positifnya antara lain, kinerja solid dari segmen media, berkat strategi multi-monetisasi, kemudian pemulihan trafik udara yang menguntungkan bisnis CASS, lalu sinergi digital antara Bukalapak, Superbank, dan juga video, serta neraca keuangan yang sehat dengan kas besar yang memungkinkan ekspansi ke depannya. Tapi tentu saja ada juga beberapa risiko yang perlu Sobat Pans cermati, seperti ketidakpastian ekonomi global, daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih, dan juga kinerja Bukalapak yang masih tercatat rugi operasional. Oke Sobat Pans, segitu dulu. Tapi kita lihat saja bagaimana hasil IPO Superbank nanti dan apakah diversifikasi ini bisa membawa MTech naik ke level berikutnya. Well, jika Sobat Pans ingin berinvestasi di Pandin Sekuritas, kami sedang mengadakan promo cashback. Sobat Pans cukup deposit Rp1 juta dan berhak mendapatkan cashback senilai Rp200.000 khusus nasabah baru dan menggunakan RDN Bank Panin. Lalu Sobat Pans dapat menyetorkan dana dalam jangka waktu 7 hari setelah RDN jadi. Well then, happy trading dan happy investing. Investasi aman bersama Pandin Sekuritas Pontianak.